Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Fadila, NIM S1S1 18036. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai aljabar linear, yaitu materi cross product. Pengertian dari cross product sendiri yaitu perkalian silang, di mana perkalian suatu vektor dengan vektor lain yang tegak lurus vektor pertama sehingga menghasilkan vektor baru. Produk silang. Sebuah vektor memiliki magnitud atau berapa lama itu dan arah. Dua vektor dapat dikalikan menggunakan perkalian silang. Contohnya vektor A dan vektor B itu dapat dikalikan menggunakan dihitung menggunakan A kali B atau diperkalikan silang. Contohnya sebagai berikut. Produk silang A dikali B dari dua vektor adalah vektor lain yang berada pada sudut siku-siku keduanya. Contohnya seperti gambar ini, di mana vektor A dikali vektor B menghasilkan sudut siku-siku lain. Dan itu semua terjadi dalam 3 dimensi. Besar panjang produk silang sama dengan luas jajar genjang dengan vektor A dan B untuk sisinya. Produk silang yang bisa kita lihat di sini berwarna biru, yaitu panjang 0 ketika vektor A dan B menunjuk ke arah yang sama atau berlawanan. Jadi panjangnya 0. Kemudian mencapai panjang maksimum ketika vektor A dan B berada pada sudut siku-siku. Untuk selanjutnya cara menghitungnya. Kita dapat menghitung produk silang dengan cara A dikali B sama dengan vektor A. Panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali sin theta dikali N, di mana A adalah besar atau panjang vektor A, kemudian B adalah besar atau panjang vektor B, kemudian sin theta adalah sudut antara A dan B, kemudian N adalah vektor satuan pada sudut siku-siku ke A dan B. Jadi panjangnya adalah panjang suatu kali panjang B kali sinus sudut antara A dan B. Kemudian kita mengalihkan dengan vektor N sehingga mengarah ke arah yang benar pada sudut siku-siku ke A dan B. Atau kita bisa menghitung dengan cara lain ketika A dan B dimulai dari titik asal misalnya 0,0,0. Produk silang akan berakhir pada ketika kita mencari nilai Cx, itu kita bisa kalikan antara AY kali BZ dikurang AZ kali BY. Kemudian ketika kita mencari nilai CY, kita bisa mengalihkan antara AZ dikali BX dikurang AX dikali BZ. Kemudian yang terakhir ketika kita ingin mencari nilai CZ, kita bisa mengalihkan antara AX dikali BY dikurang AY dikali BX. Dari cara yang ini kita bisa menghitung dengan contoh di mana hasil perkalian dari A misalnya 2,3,4 dan B sama dengan 5,6,7. Cara menghitungnya seperti contoh yang pertama yang saya perlihatkan tadi, di mana kalau kita ingin mencari nilai Cx, kita bisa kalikan AY kali BZ dikurang AZ kali BY, di mana AY sendiri itu nilainya 3, kemudian dikali BZ nilainya 7, kemudian dikurangi BZ yang nilainya 4, dan dikali BY yang nilainya 6 menghasilkan minus 3. Begitupun dengan CY. Kita kalikan dengan AZ yang nilainya 4, dikali BX yang nilainya 5, kemudian dikurangi AX yang nilainya 2, kemudian dikali BZ yang nilainya 7 menghasilkan 6. Dan kemudian kita mencari CZ, di mana AX yang nilainya 2 dikalikan dengan BY yang nilainya 6 dikurang AY yang nilainya 3
kemudian dikali BX yang nilainya 5 menghasilkan minus 3. Sehingga jawabannya yaitu A dikali B sama dengan hasilnya minus 3,6, minus 3. Kemudian arah mana? Perkalian silang bisa menuju ke arah yang sepenuhnya berlawanan dan masih berada pada sudut siku-siku kedua vektor lainnya. Jadi kita memiliki istilah yang namanya aturan tangan kanan. Dengan tangan kanan kita bisa arahkan jari telunjuknya kita di sepanjang vektor A, kemudian jari tengah kita di sepanjang vektor B, kemudian hasil kali antara A dengan vektor A dan vektor B itu berjalan ke ibu jari. Nih, antara vektor A dengan vektor B. Oke. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.